Pasukan bantuan tiba menyusul gencatan senjata setelah perang roket dengan korban. Puluhan orang meninggal, termasuk belasan anak-anak. Pasukan bantuan makanan dan bahan bakar telah tiba di Gaza setelah Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan kelompok Palestina yang kemungkinan dibukanya kembali perbatasan. Tibanya pasukan bahan bakar ini kemungkinan beroperasinya kembali satu-satunya pembangkit listrik di Gaza yang sangat bergantung pada pasukan yang dibawa dari Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Palestina itu dimulai Minggu malam menyusul kekerasan 3 hari yang menyebabkan setidaknya 44 orang meninggal termasuk 15 anak-anak. Laporan dari Gaza menyebutkan truk-truk pengangkut bantuan dan bahan bakar mulai dikerahkan lagi setelah gencatan senjata konflik paling parah sejak perang 11 hari. Rumah sakit dilaporkan kekurangan pasukan karena perbatasan ditutup. Gencatan senjata yang ditengahi Mesir dan mulai berlaku Minggu malam disambut banyak pihak, namun PBB memperingatkan situasi masih sangat rentan. Amerika Serikat dan PBB mendesak kedua belah pihak untuk tetap mematuhi gencatan senjata. Dalam pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji langkah gencatan senjata itu dan meminta Israel dan Palestina mematuhi sepenuhnya dan memastikan pasukan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Biden juga mendesak agar laporan terkait korban warga sipil diselidiki. Namun saat gencatan senjata ini mulai berlaku pada Minggu malam, militer Israel memastikan mereka menyerang kelompok Jihad Islam Palestina di Gaza untuk membalas roket-roket yang ditembakkan. Media Israel juga melaporkan sejumlah tembakan roket dari Gaza beberapa menit setelah batas waktu gencatan senjata mulai berlaku. Para korban yang tewas dalam serangan 3 hari itu diantaranya 6 anak-anak dan sejumlah anggota Jihad Islam Palestina, termasuk pemimpinnya Tashir Jabari. Kementerian Kesehatan Palestina menyalahkan agresi Israel atas kematian warga Palestina ini dan lebih 300 orang yang terluka. Israel mengatakan mereka menghantam 150 sasaran PIJ dan menewaskan setinggi serta menghancurkan terowongan dan tempat penyimpanan senjata. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, Ran Kotkaf, mengatakan mereka memiliki informasi terkait 35 orang Palestina yang tewas masuk. 11 orang korban sipil termasuk istri komandan grup teror. Ia mengklaim 15 korban sipil lain akibat ledakan PIJ. Israel mengatakan serangan itu menindaklanjuti adanya ancaman langsung dari kelompok tersebut. Militan Palestina menembakkan lagi roket-roket ke wilayah Israel Selatan dan juga Tel Aviv. Israel mengatakan sejauh ini lebih dari 900 roket ditembakkan selama 3 hari sejak Israel memulai operasi militer. Dikatakan ada ancaman nyata dari kelompok Jihad Islam. Sementara itu, para pejabat Israel dan penengah dari Mesir mengisyaratkan gencatan senjata hampir disepakati pada Minggu malam, tetapi laporan terbaru menunjukkan perundingan mungkin menemui jalan buntu. Aksi kekerasan terbaru ini merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza hanya dalam waktu setahun. Gencatan senjata yang ditengahi Mesir dan mulai berlaku Minggu malam disambut banyak pihak, namun PBB memperingatkan situasi masih sangat rentan. Amerika Serikat dan PBB mendesak kedua belah pihak untuk tetap mematuhi gencatan senjata. Dalam pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji langkah gencatan senjata itu dan meminta Israel dan Palestina mematuhi sepenuhnya dan memastikan pasukan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Biden juga mendesak agar laporan terkait korban warga sipil diselidiki. Namun saat gencatan senjata ini mulai berlaku pada Minggu malam, militer Israel memastikan mereka menyerang kelompok Jihad Islam Palestina di Gaza untuk membalas roket-roket yang ditembakkan. Media Israel juga melaporkan sejumlah tembakan roket dari Gaza beberapa menit setelah batas waktu gencatan senjata mulai berlaku. Para korban yang tewas dalam serangan 3 hari itu diantaranya 6 anak-anak dan sejumlah anggota Jihad Islam Palestina, termasuk pemimpinnya Tashir Jabari. Kementerian Kesehatan Palestina menyalahkan agresi Israel atas kematian warga Palestina ini dan lebih 300 orang yang terluka. Israel mengatakan mereka menghantam 150 sasaran PIJ dan menewaskan setinggi serta menghancurkan terowongan dan tempat penyimpanan senjata. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, Ran Kotkaf, mengatakan mereka memiliki informasi terkait 35 orang Palestina yang tewas masuk. 11 orang korban sipil termasuk istri komandan grup teror. Ia mengklaim 15 korban sipil lain akibat ledakan PIJ.
Israel mengatakan serangan itu menindaklanjuti adanya ancaman langsung dari kelompok tersebut. Militan Palestina menembakkan lagi roket-roket ke wilayah Israel Selatan dan juga Tel Aviv. Israel mengatakan, sejauh ini lebih dari 900 roket ditembakkan selama 3 hari sejak Israel memulai operasi militer. Dikatakan ada ancaman nyata dari kelompok jihad Islam.